Perkenalkan, nama saya Nurlisa S60. Saya akan mempresentasikan PPT yang ke-9 yang berjudul Motivasi dan Disiplin Kerja. Latar belakang. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin keras, perusahaan-perusahaan di berbagai sektor dituntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kinerja mereka guna mempertahankan eksistensi dan mencapai keunggulan kompetitif. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam upaya tersebut adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan salah satu aset terpenting dalam sebuah organisasi karena kerja dan kontribusi mereka memiliki dampak langsung terhadap kesuksesan dan pertumbuhan perusahaan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Motivasi merupakan faktor yang sangat relevan dan meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, serta memperkuat komitmen dan loyalitas terhadap perusahaan. Sementara itu, dinamika kerja yang meliputi pemahaman tentang tugas, lingkungan kerja, dan interaksi antar individu juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan dan kinerja karyawan. Tujuan A. Untuk memahami konsep-konsep dasar motivasi dan dinamika kerja serta relevansinya dalam konteks manajemen sumber daya manusia. B. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan dinamika kerja karyawan di lingkungan kerja yang beragam. C. Untuk menganalisis perbedaan dalam motivasi dan dinamika kerja antara industri atau sektor yang berbeda dan menerapkan pengetahuan ini dalam pengembangan strategi manajemen SDM yang sesuai. D. Untuk menyusun rekomendasi praktis bagi manajer SDM dalam merancang kebijakan, program, dan praktik yang efektif dalam mengelola motivasi. Pokok bahasan. Konsep motivasi dapat diterapkan dalam konteks manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja karyawan di lingkungan kerja yang terus berubah. Pertama, pengakuan atas kebutuhan dan keinginan individu. Motivasi dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Pada manajer SDM perlu mengenali dan memahami kebutuhan dan keinginan individu dalam tim mereka, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Dua, penggunaan insentif yang tepat dapat menjadi pendorong kuat bagi karyawan untuk mencapai tujuan mereka. Manajer SDM perlu merancang program insentif yang sesuai dengan tujuan organisasi dan dapat mendorong karyawan untuk memberi kinerja terbaik mereka. Yang ketiga, pembangunan budaya kerja yang positif. Budaya kerja yang positif dapat memotivasi karyawan untuk berkontribusi secara maksimal. Hal ini mencakup penciptaan lingkungan kerja yang inklusif, kolaboratif, dan mendukung pertumbuhan profesional. 4. Pemberitahuan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang efektif dapat membantu karyawan memahami kinerja mereka dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Manajer SDM perlu memberikan umpan balik yang jelas, konstruktif, dan berorientasi pada solusi untuk membantu melihara tingkat motivasi karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kerja di tempat kerja dan bagaimana pengelolaan faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kepuasan dan produktivitas karyawan. Yang pertama, lingkungan fisik. Faktor-faktor seperti ketersediaan fasilitas yang nyaman, kepercayaan yang cukup, suhu yang terkontrol, dan desain ruang kerja yang ergonomis dapat mempengaruhi karyawan dan kesejahteraan karyawan. 2. Budaya organisasi. Nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik yang dianut oleh organisasi dapat berdampak pada motivasi, keterlibatan, dan kepuasan karyawan. Budaya yang mendukung seperti dukungan timbal balik, kerjasama, keadilan, dan transparansi akan meningkatkan kepuasan kerja. 3. Kebijakan manajemen. Kebijakan terkait pengambilan keputusan, sistem
organisasi promosi, evaluasi kinerja, dan pengembangan karir yang berpengaruh besar terhadap persepsi karyawan terhadap keadilan, penghargaan, dan kesempatan untuk berkembang. 4. Komunikasi efektif. Komunikasi antara manajemen dan karyawan serta antar sesama karyawan sangat penting untuk memfasilitasi pemahaman yang jelas tentang tujuan organisasi, harapan, dan masalah yang mungkin timbul. 5. Penghargaan dan pengakuan. Karyawan yang merasa dihargai dan diakui atas kontribusi dan pencapaian mereka cenderung lebih puas dan motivasi untuk meningkatkan kerja mereka. 6. Keseimbangan kerja hidup. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga berperan penting dalam meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Bagaimana perbedaan motivasi dan dinamika kerja antara berbagai jenis industri atau sektor dan bagaimana implementasinya terhadap strategi manajemen SDM. Perbedaan dalam motivasi dan dinamika kerja antara berbagai jenis industri atau sektor dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik industri itu sendiri, tuntutan pekerjaan, budaya organisasi, dan konteks ekonomi. Misalnya, industri kreatif mungkin cenderung memberikan penekanan pada kreativitas, inovasi, dan fleksibilitas, sementara industri manufaktur lebih fokus pada produktivitas, efisien operasional, dan keputusan terhadap prosedur. Di sektor teknologi, motivasi karyawan sering terkait dengan kesempatan untuk berkontribusi pada proyek-proyek yang berdampak besar, sementara di sektor layanan, hubungan interpersonal dan kepuasan pelanggan mungkin menjadi faktor yang lebih dominan. Implikasinya terhadap strategi manajemen SDM adalah perlunya pengakuan atas perbedaan ini dalam merancang program pengembangan karyawan, sistem insentif, dan kebijakan keseimbangan kerja hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sektor. Kesimpulannya, konsep motivasi dan dinamika kerja merupakan faktor krusial dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM yang memiliki implikasi yang signifikan terhadap kinerja dan kepuasan karyawan. Penting bagi organisasi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan dinamika kerja di lingkungan kerja mereka, serta mengelola faktor-faktor tersebut dengan baik untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Adopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam manajemen SDM, termaksud pengakuan terhadap perbedaan dan motivasi antar sektor industri, akan membantu organisasi dalam mencapai tujuan mereka dalam mengelola sumber daya manusia yang efektif, dengan memperhatikan kompleksitas dinamika kerja dan mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam manajemen sumber daya manusia. Organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan dan kinerja yang optimal bagi karyawan mereka. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.